Selamat pagi, yang saya hormati selaku Bapak dosen pengajar, Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Saya, Ririn Oktaviani Putri dengan NIM 2502010100276 dari Program Studi Manajemen kelas MJ201 pada mata kuliah Pengantar Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan analisis studi kasus UMKM bertajuk Dimsum Narawi. Mari kita lihat profil singkat dari bisnis ini. Dimsum Narawi menawarkan produk utama berupa varian dimsum seperti ayam, udang, hingga nori yang disajikan dalam dua format, yaitu siap santap atau ready to eat, dan makanan beku atau frozen food. Sebagai UMKM lokal, kepemilikan bisnis ini bersifat perseorangan atau keluarga, di mana pemilik terlibat langsung dalam operasional harian. Selanjutnya, target konsumen. Target konsumen mereka sangat luas, mulai dari masyarakat umum, keluarga muda, mahasiswa, hingga komunitas pecinta cemilan praktis. Saat ini operasionalnya dijalankan dengan model hybrida, yaitu diproduksi dalam skala industri rumahan atau home industry, lalu dipasarkan melalui outlet fisik sederhana berupa booth atau gerobak, serta memanfaatkan sistem pre-order secara digital. Berikut analisis unsur-unsur dasar bisnis. Dari perspektif ilmu pengantar bisnis, Dimsum Narawi telah memenuhi struktur dasar aktivitas ekonomi yang valid, yaitu tujuan bisnis. Secara ekonomi, usaha ini jelas berorientasi laba, yaitu profit-oriented, demi keberlanjutan usaha. Namun, terdapat pula dimensi sosial seperti membuka lapangan kerja di lingkungan sekitar dan menyediakan cemilan yang halal, enak, serta terjangkau. Yang kedua ada fungsi produksi. Terjadi transformasi bahan baku segar seperti daging, ayam, dan bumbu melalui penggilingan, pencetakan, pengukusan, hingga pengemasan vakum untuk versi frozen. Tantangan terbesarnya di sini adalah konsistensi, rasa, dan efisiensi biaya. Next, yang ketiga, fungsi keuangan dasar. Karakteristik khas UMKM masih terlihat di mana modal pribadi dan bisnis cenderung menyatu. Aliran kas didapat dari penjualan harian tunai maupun digital, yang kemudian diputar kembali sebagai modal kerja harian atau working capital. Yang keempat ada fungsi pemasaran. Fungsi ini menjembatani produk dengan konsumen melalui penentuan harga yang kompetitif atau penetration pricing dan distribusi yang mengandalkan kedekatan lokasi. Bisnis ini memiliki nilai tambah atau value added berupa konversi daging mentah menjadi dimsum siap saji higienis yang berdaya simpan lama. Sementara itu, keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari kompetitor lain adalah resep saus cocolan seperti chili oil yang gurih, tekstur daging yang padat tanpa dominan tepung, serta harga yang ramah di kantong. Berikut pemanfaatan teknologi dan ekosistem digital. Di era modern, Dimsum Narawi mengoptimalkan dua aspek ekosistem digital. Yang pertama yaitu operasional dan distribusi, yang menggunakan layanan ojek online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk pengiriman instan. Untuk produk beku, mereka memanfaatkan marketplace dengan sistem pengiriman someday serta mengadopsi pembayaran via Kris. Selain itu, dimanfaatkan sebagai pemasaran digital yang memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk melakukan visual storytelling atau konten di balik layar atau behind the scene demi membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya, pandangan strategis dan solusi agar kompetitif. Apakah Dimsum Narawi memiliki prospek berkembang? Jawabannya adalah iya, sangat terbuka lebar. Industri F&B sangat tanggung karena makanan telah menjadi bagian dari gaya hidup harian. Namun, skabilitasnya akan tertahan jika pemilik tidak segera membenahi kendala manajemen modal dan standarisasi sistem.
Oleh karena itu, saya menyarankan 4 strategi utama. Yang pertama, pemisahan keuangan dan standarisasi resep. Pisahkan dompet pribadi dan bisnis, serta buat gramasi resep yang pasti agar rasa tidak berubah saat memperkerjakan orang lain. Yang kedua, strategi hyperlocal marketing. Kuasai radius 5-10 km dengan mendaftarkan Google Maps, memanfaatkan fitur lokal SEO, serta iklan tertarget. Yang ketiga, optimasi kemasan dan diferensiasi. Berinvestasi pada kemasan informatif yang memiliki logo, cara penyajian, dan tanggal kadaluarsa, serta menciptakan menu unik berkala seperti varian mozzarella atau mentai. Yang terakhir adalah pemanfaatan fitur organik. Konsisten mengunggah video pendek di Reels atau TikTok demi menembus FYP pengguna di sekitar lokasi secara organik. Sebagai kesimpulan, dimsum Narawi adalah contoh nyata UMKM kuliner potensial dengan fleksibilitas produk yang baik. Kunci keberlanjutannya terletak pada adaptasi digital yang cerdas dan transisi manajemen dari sekedar berjualan menjadi mengelola bisnis secara profesional, seperti standarisasi rasa dan penguatan branding lokal. Jika fondasi ini diperkuat, usaha ini siap untuk naik kelas. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.